Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung dan Palembang. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita dan berbagi pengalaman tentang memasuki alam rohani atau alam akhirat. Pada kesempatan yang telah lalu saya menyampaikan bahwasanya kunci dari semua ibadah kita adalah karena kita orang Islam, yaitu rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yaitu bersaksi atau menyaksikan Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah kita mengetahui ataupun kita mengikuti apa yang menjadi syarat rukun daripada orang Islam, kita akan diajarkan supaya bisa sholat, yaitu sholat yang mengingat Allah. As-sholatu lidzikri. Nah, zikir itu adalah mengingat Allah. Sehingga kalau kita tidak bisa mengingat Allah, akhirnya kita mengingat apa dalam sholat kita. Mungkin yang kita ingat ya pekerjaan kita, anak kita, masalah kita, harta kita, istri kita, kan begitu. Jadi inti daripada sholat itu sebenarnya adalah mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu harus tahu wujudnya Allah. Kalau nggak tahu wujudnya, tidak akan bisa mengingat Allah. Kalau kita sudah mengetahui wujudnya Allah dan kita bisa berinteraksi dengan wujud Allah yang di dunia, kita akan diajarkan sholat. Sholat as-sholatul mi'rajul mu'minin, sholat yang menembus alam rohani, sholat yang ruh kita menghadap yang maha ruh. Di dalam dunia kita memiliki kiblat, yaitu namanya kiblat jasmani. Orang Islam tentunya kiblatnya mungkin di Mekah, itu ya, kiblatnya di Mekah. Terus kemudian secara rohani kita memiliki kiblat rohani, itu hanya bisa ditempuh dengan memasuki tarekat. Tanpa masuk tarekat tidak bisa, karena memasuki alam rohani itu adalah memasuki alam akhirat, dan itu hanya diajarkan oleh utusan Tuhan yang di dunia ataupun ulil amri minkum ataupun guru wali ya mursida. Karena tidak seorang pun jin dan manusia bisa menembus langit dan bumi kecuali dengan kekuatan Tuhan. Rumusnya di situ. Jadi kalau manusia menganggapnya sudah bisa sholat ataupun mengingat Allah tanpa ada bimbingan dari guru, wali ya mursida atau ulil amri minkum, kalau menurut saya itu adalah bohong. Mungkin mereka hanya mengira-ngira, berandai-andai. Jadi untuk kenyataannya sebenarnya mereka itu tidak tahu. Karena untuk menembus alam akhirat itu kita harus menggunakan faktor, yaitu faktor dari Tuhan itu sendiri, atau dikiaskan ada yang disebut al-buraq. Karena sholat itu sebenarnya mi'rajnya orang mukmin, bukan yang selama ini
kita ketahui hanya melakukan ritual-ritual daripada apa itu ya, takbir, kemudian salam, rukuk, sujud, bukan itu. Itu secara syariat seperti itu. Tapi secara hakikat kita sholat itu menghadap yang maha ruh. Sementara yang menghadap yang maha ruh adalah ruh kita sendiri. Jadi ruh menghadap yang maha ruh. Jadi jasmani menghadap ke jasmani Mekah, rohani menghadap ke yang maha rohani atau guru rohani. Dan di situ kita akan menemukan pengalaman-pengalaman secara empiris atau secara nyata. Jadi yang saya sampaikan ini adalah tentang praktek tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Untuk lebih lanjut, untuk lebih mengerti atau untuk lebih paham, bisa menghubungi admin. Apabila ada kekurangan, apabila kurang dipahami atau dimengerti, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Ilahi anta masuti warito kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.